Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk pecahan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pecahan. Bahkan kita sudah melihat bagaimana cara untuk membaca sebuah pecahan, bagaimana cara menuliskan pecahan ketika kita tahu ada soal cerita, ketika ada juga gambarnya, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara membandingkan pecahan, bagaimana cara mengurutkan pecahan, kita juga bisa menentukan pecahan senilai, ya. Bahkan kita juga sudah melakukan ulangan harian. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru yaitu bentuk pecahan. Bentuk pecahan ada 4 ya anak-anak ya. Kali ini kita akan belajar 4. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada juga persen. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang mengenal bentuk-bentuk pecahan ini. Oke? Yang pertama kita akan belajar tentang pecahan biasa. Ya, pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Ya, ingat ketika kita belajar tentang unsur pecahan, ada pembilang juga ada penyebut. Kemudian antara pembilang dan penyebut ada sebuah garis yang kita baca sebagai per. Ya, betul sekali ya. Nah, di sini ada contoh dari pecahan biasa. Kemudian ada juga cara membacanya. Yang pertama adalah yang ini, yaitu kita baca dengan 1/4. Kemudian yang ini 2/5. Dan yang ini adalah 7/9. Ibu percaya anak-anak sudah bisa ya untuk memahami tentang pecahan biasa ya. Atau kita bisa bilang di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita itu belajar tentang pecahan biasa ya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Wah, kalau yang biasa tadi hanya pembilang dan penyebut. Tapi di campuran ini ada tambahan ya, yaitu bilangan bulat. Kemudian pecahan campuran juga merupakan pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nanti ketika kita belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, di situ kita akan melihat ya bahwa pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Nah, jadi kalau tadi pecahan biasa hanya ada pembilang dan penyebut, kalau pecahan campuran ada ditambahkan dengan bilangan bulat, ya. Kemudian di sini ada contoh dari pecahan campuran, ya. Nah, pecahan campuran ini ada contohnya ya. Ada ya kita cara bacanya ada di sini. 2 1/4. Jadi kita baca yang ini adalah bilangan bulat. Jadi yang di depan ini adalah bilangan bulat dan yang di atas dan bawah ini adalah pecahan biasanya pembilang dan penyebut ya. Jadi kita bacanya 2 1/4, 3 2/5, 4 7/9. Jadi angka ini bilangan bulat ini dia harus ada di tengah-tengah. Dia bukan di bagian atas, bukan di bagian bawah, tapi ada di tengah-tengah. Lihat cara menulisnya. Kenapa? Karena kalau dia di atas nanti bisa terlihat seperti 21/4. Dan kalau dia di bawah bisa terlihat seperti 1/24. Makanya dia harus di tengah-tengah. Makanya jadi 2, 1/4, 3, 2/5, 4, 7/9. Seperti itu ya. Bisa dilihat ya. 2, 1/4 yang ini. 3, 2/5 yang ini. 4, 7/9 yang ini. Oke, gitu.
Selanjutnya, yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang biasanya ditandai dengan tanda koma. Tanda apa ini? Koma. Ini simbolnya ya, tanda koma. Ya. Kemudian pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000 dan seterusnya. Itu nanti akan kita pelajari ketika kita belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya, jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar cara mengubah. Kalau kali ini kita belajarnya mengenal dulu ya. Oke, jadi pecahan desimal itu kita bisa membedakannya ketika dia ada tanda koma. Kalau pecahan biasa, dia ada apa? Ada pembilang dan juga penyebut. Kalau pecahan campuran, ada bilangan bulat, ada pembilang, ada penyebut. Kalau pecahan desimal adalah yang ditandai dengan tanda koma. Contohnya seperti apa? Next. Contohnya ini, ada 1,3, 45,6, ada tanda komanya semua ya. Kemudian ada 5,39, lihat di sini. 1,3 benar. 45,6 benar. 5,39. Nah, jadi anak-anak, kalau ada angka di depan koma, kita bacanya itu normal. Kalau dia seperti ini, kita bacanya 45 ya. 45. Kalau dia ada di belakang koma, seperti ini, kita bacanya 1139, bukan 39 ya, karena dia ada di belakang koma gitu ya cara bacanya. Jadi dibedakan. Kalau ada 145,6 bacanya bagaimana? 145,6 ya. Yang di depan dibaca normal, yang di belakang dibacanya 1 gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah persen. Persen biasanya dilambangkan dengan tanda ini. Ini namanya adalah lambang persen ya. Jadi, semua pecahan yang ada tanda seperti ininya itu adalah persen. Berarti kalau ada seperti ini kita bacanya 50%. Ini 45%, 100%. Seperti itu ya. Nah, nanti persen juga kita bisa lihat. Bu, kenapa yang lain ada kata pecahan? Sedangkan kalau persen tidak ada kata pecahannya di depan. Nanti kita akan belajar ketika kita belajar mengubah dia walaupun tidak ada kata pecahan tapi dia ada hubungannya dengan pecahan. Oke, seperti itu ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.